selamat hari Minggu untuk kita semua. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, semua dalam keadaan yang sehat. Nah, saat ini kita mau mulai kebaktian sekolah minggu kita ya adik-adik. Nah, sebelum itu mari kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh mengumpulkan setiap kami anak-anak sekolah minggu. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan Yesus kebaktian kami dari awal, tengah, hingga sampai pada akhirnya. Biar anak-anakmu boleh terus bersuka cita dan supaya mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita sama-sama angkat satu pujian ini ya. Happy ya, happy ya. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama bersuka cita mengangkat pujian happy ya, happy ya. Siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Ayo acungkan tangannya, luar biasa. Banyak banget yang bersuka cita jadi anak Tuhan ya. Oh tentu aja dong, harus kayak gitu ya dek. Nah saat ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Nanti Kak Vivi minta adik-adik di rumah duduk diam, dibuka Alkitabnya kalau disuruh dibuka Alkitabnya. Terus dengerin firman yang akan disampaikan nanti oleh Kak Ana. Oke, mari kita sama-sama mau angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi
adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kak Ana di sini kembali menemani adik-adik semua untuk kita mendengar cerita tentang firman Tuhan. Minggu ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan dari kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Iya, bagus. Nah, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Ana undang adik-adik untuk duduk dengan rapi. Ayo, lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita di pagi hari ini. Kami mau sambut firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami semua. Adik-adik yang mendengarkan, Tuhan berikan hikmat untuk mereka boleh mengerti firman-Mu. Mereka boleh simpan di dalam hati. Mereka boleh mengambil teladan yang baik dari Nabi Yunus yang akan kami dengar. Demikian juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, yuk kita baca firman Tuhannya dari kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Ayo adik-adik, kita membacanya bersama-sama. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Judulnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan."
Adik-adik semua, cerita tentang Nabi Yunus pasti kalian sudah mendengarnya berkali-kali. Bahkan ada lagunya. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Tuh kan, pasti adik-adik ingat lagu itu. Nah, adik-adik semua, bagaimana sih cerita tentang Nabi Yunus? Nabi Yunus itu dulu adik-adik mendengar, Nabi yang ditelan ikan, dia lalu dibebaskan keluar dari perut ikan. Iya betul. Tapi ceritanya dimulai dari begini adik-adik. Yo duduk yang rapi, Kak Ana mau cerita nih. Jadi adik-adik, Allah berfirman kepada Nabi Yunus supaya dia mau diutus oleh Tuhan memberitakan rencana Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Niniwe apabila mereka tidak bertobat. Tapi sayang sekali, Nabi Yunus ternyata mengingkari panggilan Tuhan ini. Kenapa? Karena Nabi Yunus berpikir bahwa bangsa Niniwe adalah bangsa yang sangat jahat. Biarin aja dia dihukum. Biarin aja mereka dihukum. Itu pemikiran manusia. Orang yang bersalah gak apa-apa dihukum. Tapi Tuhan berbeda adik-adik. Dia sangat mengasihi kita. Bahkan bangsa-bangsa lain sama Tuhan mengasihi. Karena semua kita adalah umat Tuhan. Makanya sebelum kota Niniwe akan dihukum, Tuhan mau mengutus Nabi Yunus untuk memberitakan bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dibinasakan atau dihukum oleh Tuhan. Nah, apakah Nabi Yunus mau menjalankan misi ataupun perintah Tuhan ini? Nah, sayang sekali adik-adik. Tadi kakak udah ceritakan bahwa Nabi Yunus dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia mau lari dari panggilan Tuhan, dia mau pergi ke Tarsis adik-adik. Adik-adik semua tadi kita sudah bersama-sama melihat slide-nya. Nabi Yunus ditelan ikan yang besar. Nah, di dalam perut ikan Nabi Yunus tinggal 3 hari adik-adik. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan atas perkenanan Tuhan, kembali Tuhan berfirman supaya ikan itu memuntahkan Nabi Yunus. Dan benar adik-adik, ikan itu memuntahkan Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus kembali bisa ke darat. Adik-adik semua, untuk kedua kalinya Tuhan berfirman lagi kepada Nabi Yunus untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Akhirnya Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe itu adik-adik. Nah, apa sih isi pertobatan yang mau disampaikan oleh Nabi Yunus? Nah, Nabi Yunus berkata kepada bangsa Niniwe bahwa mereka sudah melakukan kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan. Dan 40 hari lagi bangsa yang besar itu, mereka yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang akan dibinasakan oleh Tuhan jika mereka tidak bertobat. Nah, ternyata adik-adik bangsa itu merespon apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Mereka melihat ada kuasa Tuhan bekerja, ya. Mereka, ya ampun, mereka sudah sangat ketakutan. Akhirnya mereka bersama-sama mereka berpuasa dari anak-anak sampai dewasa, bahkan ternaknya adik-adik. Dan raja pun menanggalkan jubah kebesarannya. Dia pun duduk dalam debu dan berdoa memohon ampun kepada Tuhan supaya bangsa mereka diselamatkan.
Dan ternyata memang benar adik-adik, Tuhan melihat pertobatan mereka. Mereka meninggalkan kejahatan mereka. Bahkan mereka terus berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Dan pertobatan mereka perlihatkan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk adik-adik. Apa sih perbuatan yang buruk itu? Banyak adik-adik, berbohong, mencuri, membunuh, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Adik-adik semua, indah sekali firman Tuhan hari ini ya. Bagaimana Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ya, tapi ternyata Tuhan juga mau mengutus kita semua. Mau mengutus Kak Ana, adik-adik semua, dan semua yang menonton video ini. Apakah kita mau merespon panggilan Tuhan? Memberitakan berita pertobatan bahwa keselamatan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang boleh datang kepada Tuhan apapun dosa kita. Jika ada adik-adik yang mau, yang baru melihat video pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus, boleh ikuti kata-kata Kak Ana. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku dan ampuni segala dosaku ya Tuhan. Dan aku mau menjadi anak-Mu. Bimbinglah aku ya Tuhan selama hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Makan yang banyak, oke? Sampai jumpa minggu depan. Tetap rajin beribadah setiap hari Minggu dalam Sekolah Minggu Online HKBP Jalan Lurah Cimahi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ana. Biarlah firman yang sudah kita dengar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, siap? Oke, nah saat ini kita mau menutup kebaktian kita. Kita mau angkat pujian Oh Sukacitaku, pam 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 pam. Oke? Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini tenang. Padanya aku berserah, pada Yesus Allahku. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Nah adik-adik, saat ini kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.